Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-dina wa atamma 'alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatana walillahil hamdu khaira ummah. Ahmaduhu ala ni'amihil jammah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan takunu liman i'tasama biha khaira ismah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu lil alamin rahmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nashir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan anugerah serta nikmat-nikmatnya kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di majelis Dalailul Quran untuk melaksanakan pengajian rutinan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harapkan nantinya, mulai daripada malam ini hingga di yaumil akhirah. Tentunya kita sebagai umat beliau wajarlah kita ucapkan salawat dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah dan juga orang tua yang hadir pada malam hari ini, terlebih-lebih sahibul bait dan keluarga sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah, khususnya kepada salah satu jamaah tanah ditimpa musibah urang sehat, ima tulang pikar dohot keluargana. Umumna jamaah-jamaah tanah sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dohot penyakit, mudah-mudahan disehatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah syai'un lillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah malam ini kita akan mengkaji tafsir Al-Quran, yaitu surah Al-Kahfi. Namun sebelumnya mari sama-sama kita marniat tu Allah Subhanahu wa ta'ala an sujud tahun di majlisun indah sia-sia di hadapan Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ata'allama fi hadzal majlisi lillahi ta'ala.
Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim fi suratil Kahfi, pada surah Al-Kahfi ayat yang ke-60. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri sarba falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Yang sekira-kira arti daripada terjemahna, dan ingatlah ketika berkata Nabi Musa alaihi salam, yaitu Musa bin Imran bin Yasar bin Qahis bin Lawi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Ketika berkata Nabi Musa kepada pembantunya ataupun muridnya, yaitu Yusha bin Nun, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai kepada pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan bertahun-tahun terus-menerus. Maka manakala sampailah keduanya di pertemuan dua laut itu, mereka lupa akan ikannya, lalu ikan itu melompat ke laut mengambil jalannya. Maka manakala mereka telah melewati tempat itu, berkatalah Musa kepada pembantunya, bawalah kemari makanan itu, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Berkatalah pembantunya kepada Musa, tahukah kamu wahai Nabiullah, ketika kita mencari tempat berlindung di batu itu, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya melainkan syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang ajab, yang aneh. Berkata Musa, demikian itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka yang semula. Ima kira-kira arti ini ayat 60 sampai ayat 64. Di dalam ayat ini banyak hikmah yang Allah sebutkan, yang Allah ajarkan kepada kita selaku hambanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah menceritakan tentang kisah perjalanan Nabi Musa dengan pembantunya ataupun muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun adalah orang yang selalu mengikuti Nabi Musa kemanapun Nabi Musa pergi. Yusha bin Nun adalah khodamnya Nabi Musa, pembantunya Nabi Musa, mengambil solok ni Nabi Musa, mengambil air ni Nabi Musa, karejo ni si Yusha bin Nun. Wa ya'khudhu minhul ilm, dan si Yusha bin Nun bahat mengambil ilmu kepada Nabi Musa alaihi salam. Dalam kisah Nabi, pada saat Nabi Musa alaihi salam ditanya oleh Bani Israel, umatnya Nabi Musa, wahai Musa, siapakah yang paling alim, yang paling dalam ilmu pengetahuannya? Maka Nabi Musa menjawab, ana, saya. Dan Nabi Musa tidak mengembalikan jawaban itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menegur Nabi Musa, wahai Musa, ada satu hambaku yang solih yang lebih dalam ilmu pengetahuannya dibanding engkau.
Jadi goyak korwani Allah Ta'ala, gusar Allah Ta'ala, harana jawab ni Musaun na sangat beteng auninya. Maka temuilah hambaku yang soleh itu, bergurulah kepadanya wahai Musa. Ternyata betul di atas alakna alim adong dopena alim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Di atasnya lagi Allah yang maha berilmu. Jadi pada saat ditegur Allah Ta'ala Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, bagaimanakah caranya agar aku bisa menemui hambamu yang soleh itu untuk berguru kepadanya?" Lalu Allah mengatakan, "Bawalah bekal ikan di dalam wadah yang dibalut dengan kurma. Apabila ikan itu melompat ke dasar laut, maka disitulah pertemuan dua laut, disitulah tempat hambaku yang soleh." Nah jodoh kita kaji di surah Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Adong dua laut ni Allah Ta'ala, sadana tawar sadana asin tai indah merdu. Di simada tempat ni Nabiullah hamba nasolik nangkan ijumpai oleh Nabi Musa alaihi salam. Kejalaki ni Allah Ta'ala. Dalam tafsir naun idokonna lautan Romawi dan lautan Persia, tetapi yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat ini Nabi Musa alaihi salam yontangia ma iya jakia ma Yusha bin Nun. Na sering mangiut dotia, kita dongan yau menjalaki hambani Allah nasoli, aku ingin berguru dengan orang itu ning Nabi Musa. Jadi nih Yusha bin Nun marangkat kalai yoban kalai ikan nandung ibakar saro-saro ita, ipanggang ikan unsada, ibungkus dohot wadah na terbuat dari kurma, lalu kemudian on mayoban kalai bekal nalai idalan. Nah, selama perjalanan Nabi Musa alaihi salam dengan Yusha banyak tidak dikisahkan oleh para ulama-ulama. Ternyata Yusha bin Nun banyak mendapat ilmu daripada Nabi Musa waktu marlau-lau songono menjalaki tempat dua lauton. Jadi dokon Nabi Musa matu Yushaon ibekali Nabi Musa ma ilmu di si Yusha. Wahai Yusha, tolu maya ilmu gitlenon kujo sepanjang kita mardalam. Nah pertama ikhlas kepada Allah. Sanga songon jepe harus ikhlas. Sonjia pening kalak harus ikhlas. Mardalan do tahu harus ikhlas. Napaduana ning Nabi Musa, wudu, dawamkan wudu, marwudu sayo. Botal wudu, bersihkan wajahmu, bersihkan jasadmu agar indah, karena Allah itu suka yang indah-indah. Payas wajahmu ning Nabi Musa. Lalu kemudian napatuluna qanaah. Qanaahon artinya adalah merasa cukup dengan pemberian Allah. Sada mayaning Allah obanun tabulain nai bakar sada nai panggang cukup di kita, harus merasa cukup. Jadi pala male sepanjang perjalanan nasuita tandai doon sang aja laut naun ning Nabi Musa harus qanaah dengan apa yang Allah syaratkan kepada kita. Jadi ibaini kian ilmu ilehenia nasihat tu Yusha bin Nun ansoraman dongani iya manamar buruan. Jadi suni dia yang marguru tanah bahata ni cobaan na harus kita pakai ilmu na turun palagi marguru itu. Insyaallah berkah ilmu. Nah, pada saat ini lanjut kisah Nabi Musa alaihi salam mardalan sehingga letih loja mada Nabi Musa maradian ma'alai di sada batu na bodang. Dison dijelaskan oleh para ulama anna Musa wa Yusha lamma wasala as-sakhrati allati 'indaha 'ainul hayati nama summa istayqadha Yusha fatawadda min tilkal 'ain fantadhil ma 'alayhi wa fa'atha wa wasaba fil ma'i. Ketika Nabi Musa alaihi salam dan Yusha berhenti istirahat, terpodong Nabi Musa doh Yusha ingin jam batu na bodangon di pinggir lautan. Pada saat terpodong, tiba-tiba Yusha terbangun. Pajolo yang sian Nabi Musa. Bain nandung ngoton Yusha ningotia ilmu nailehen ni Nabi Musa. Dawamkan wudu. Mabotan wudunya marwudu mayyadatu air lauti. Pada saat marwudu yaitu air lauton nidaya kejadian yang ajaba. Mungkin di Al-Quran ini disebutkan ajaba.
nida Yusa peristiwa na sangat aneh. Ikan nai bakar nai pelepah ni daun kurmai mangolu songon ikan na biaso malumpat tu lauti. Setiap nai lumpat kon gulai ini tu lauti koring lauti. Ternyata isima majma'ul bahrain, pertemuan dua lauti. Madabu gulai ini malumpat-lumpat sayo isi songonon indah terbenam ikan nasadau. Selesai Yusa marwudu, herannya peristiwa naron uceritakan mentu Musa alaihissalam. Habis itu podo Musa ya ngot Musa ngotia lupa mada Yusa menceritakan kisah na aneh. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Indah dong nama bainau lupa kecuali setan. Ning Yusa nangkin di dalam ayat lain. Marangkat Musa lai dao mardalan jauh menjalaki laut na Majma'ul Bahrain. Sehingga pada saat loja Musa Nabi Musa, wahai Yusa, ambillah bekal kita untuk makan na sangat mali maitalala. Isi do peso taringot si Yusa on peristiwa ikan yang melompat ke dasar laut. Karena mai suruh Nabi Musa mengambil indahan, mengambil mangan nangkinan gula ini. Isi may caritoon Yusa, wahai Musa mangidomo optuho adong peristiwa na sangat luar biasa. Manguluwi daw gula ini malumpat tulauti, sungguh lupa awan dokon na tuho. Wahai Musa, pada saat kita istirahat di Sohra, di batu besar di pinggir lautan. Qala Musa, berkata Musa, dzalika ma kunna nabagi fartadda ala atharihima qasasa. Kita tusi ima tempat ni dokon ni Allah Ta'ala marguru meita di simada alak nasoli hamba ni Allah Ta'ala. Masya Allah. Akhirnya mulakan tu tempat Majma'ul Bahrain. Ternyata hikmah daripada kisah ni perjalanan Musa dohod Yusaon sebagaimana yang disebutkan oleh Imamuna Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berkata, ada 3 macam rasa sakit yang akan dirasakan oleh seluruh umat Nabi Muhammad apabila dia sakaratul maut. Adong tulu rasanaan kita rasoi pada saat sakaratul maut. Nah, pertama, sakitnya berpisah ruh dengan jasad. On macobaan dialak na sakaratul maut. Mela ruhon sian jasadon na sangat anjiton. Ima solak na sakaratul mauti bahat na puluh keringat niya, bahat na jonjong matana, bahat na sosodar isi na samping niya, haranagit marsarak maruh dohot jasa. Sakit berpisah ruh dengan jasa. Kemudian napaduana sakitnya melihat wajah jahatnya malaikat Israel. Ondabu malaikat Israelon wibawanaon mambahin mancit don mangidaidana. Mabiar kiba mangidaidana. Baik alak na taat, apalagi alak na maksiat. Martamba biar yang mengaligin wajah ni malaikat pencabut nyawa. Junga ada datangi malaikat Israel na jolo Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daudon adong istri niya. Nabi Daudon alak na pencemburu. Inda tola istri niya mengaligin alak lain, inda tola iligin alak lain. Jadi setiap keluarga kunci ya bakas, tinggal punya ada buru di sini. Pada saat roya tu bakas niai mani daya isi ada buru niat dohot seorang laki-laki yang tinggi besar. Isapai Nabi Daud isi doho nasodong doalak masuk tu bakas kon nau kunci don. Ijawab laki-laki on, au adalah orang yang tidak terdinding dengan hijab. Nabi Sa'au dia masuk saja tutup bebein ko bakas milik alak bayon. Au adalah orang yang memutuskan kelezatan dunia. Jadi ibu tu Nabi Daud berarti ho adalah malakul maut. Begitu ibu tu Nabi Daud malakul maut merubah wajah ni malakul mautun menjadi wajah jahat, wajah berwibawa pada tolak na taat. Sehingga di sini Nabi Daud dipanggil Allah Ta'ala ben biar nama ngalikin wajah. Jadi tapi pada saat sakaratul maut wajah ni malaikat Israelon na sangat jahatun tu itu. Apalagi kita alak na bahat maksiat, na bahat dosa, na sering meninggalkan kewajiban-kewajiban tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nabahatan roh malaikatun dalam dirinta, termasuk Israeli penong dalam dirinta. Tujuh ita ke itu siya. Karena ini dokon Nabi dalam hadis, wa kullu mu'minin mi'atun wa sittuna malakan yazubuna anhu ma lam yuqaddar alaih.
Sesungguhnya satu orang mukmin itu diwakilkan oleh Allah 160 malaikat yang menjauhkan mereka daripada bahaya yang tidak ditakdirkan Allah kepadanya. Ulang kita mabiar. Saja bahaya ijolonta 160 malaikat na menjago ita. Anggo inda penna takdir ona ita ihala walay terus. Penyakit iusir kalay terus. Tayanggo memang manduk takdir ni Allah. Inda sanggup kalay mengusir. Tayanggo ina takdir ta. Ulang kita mabiar. Yakin kita malaikat na 160 mandung isu Allah menjago ita. Inda bi malaikat Izrailna, inda bi malaikat Raqib Atidna, inda bi malaikat Hafazurna. Nabuat malaikat dalam diri kita. Kita pergunakan pada jasad tahun bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi on manakin paduana sakit melihat wajah jahatnya malaikat Israil. Kemudian napatulunan ng Imam Ghazali sakit berpisah jasad ini dengan dunia. Anatulun mada anjit ni sakaratul maut. Oh ya Allah ya Tuhanku, anakku dobe, istriku dobe, bakasku dobe, hartongku dobe. On mapikir konon sehingga maratamba anjit sakaratul maut. Padahal anggo dalam ilmu tauhid dan Al-Quran sakaratul maut ngadung iman cinta. Benda bandung cinta doita tu dunia sehingga berpisah dengan dunia masak ilalah. Mambain anjit tu jasatun, mambain anjit turuhon. Natuluan mada sakit yang dirasakan seluruh umat pada saat sakaratul maut. Jadi melalui daripada cerita ni Imam Ghazali on hikmah kita buat ilmu yang akan kita bawa pada saat sakaratul maut, ilmu yang diajarkan Nabi Musa kepada Yusha bin Nun. Pertama ikhlas, kedua wudu, ketiga qanaah. Orang-orang yang ikhlas maka akan rela jasad berpisah dengan ruh. Ikhlas dong. Ya Allah, belajar ikhlas selama hidup, belajar ikhlas. Sunja bina terjadi ikhlas. Amal ibadah ikhlas. Ruhon tarik Allah siang jasadun ikhlas ya Allah. Indah dong sakit nabi di sisa sakaratul maut. Alak-alak ma ikhlas. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Allah nyatakan dalam Al-Quran, indangkan irasoyala sakaratul mauti. Jadi ulang kita mabiar, kadang-kadang kita dipambiari sehingga mabiar kita na sakaratul mauti, padahal anggo dapat ilmu naik natagian dinamati. Makanya para al-anbiya wal mursalin wal awliya, mereka lah orang-orang yang merindukan kematian. Nabi Yusuf, Nabi Yakub begitu dikabari kematian, pacopat meninggal. Para awliya Allah pacopat. Tayang goita bain nangkin marpisahon jasaton undang ikhlasi sehingga masak kita nagit meninggalkan dunia. Meninggalkan jasaton, padahal jasaton akan hancur. On masada ilmu na ikhlas, berusaha kita ikhlas bagaimanapun caranya. Kita latih. Kemudian napaduana dawamkan wudu. Orang-orang yang selalu mendawamkan wudu, maka cahaya wudu yang ada di wajahnya akan mengalahkan cahaya jahat wajah malaikat Israil alaihissalam. Karena ada wudu nur Muhammadi terpancar sehingga nur Muhammad tidak ada yang bisa mengalahkan walaupun sekalipun malaikat Israil alaihissalam. Roh malaikat Israil iya do mabiar diwa. Aso nur Muhammad adong dalam jasad, adong dalam wajah, adong di dalam tangan, adong di dalam kaki. Sehingga mabiar marsak rohnya na mencabut na, oh Tuhan kusunjir na mencabut na, mangalapor biro tu Sayyiduna Muhammad. Ya Rasulullah, ucabut ma umat ni, na mandawam kon wudu nur mudo mawi dari sisude, cabut ma, dengan ben pancabut na ing nabinta. Masya Allah. Kon malak na mandawam kon wudu, na sangat susah kon maamal kon na. Walaitaqani najulu Abil Hasan Asyadili Torikot Syadiliyah ta'i loja na yan ang mga malkun wuduon walak-balik tu gunungan tu gurunian dawam kon wudu ini rabuti ilmu dawam kon wudu insyaallah orang yang mendawamkan wudu selamat daripada jahatnya wajah malaikat Israil, tenang na mati. Dua, kemudian napatuluna ilmu nailahin ni Nabi Musa inangkin kepada Yusha adalah qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Berarti orang yang qanaah tidak akan gelisah ketika berpisah dengan dunia. Nah qanaah doyan tuh. Pinilihin ni Allah rasoki di dunia alhamdulillah. Bahat alhamdulillah, sodik alhamdulillah, sehingga dipanggil Allah Ta'ala berpisah dengan dunia alhamdulillah. Aso harana merasa cukup nangkin. Indagit isi dunia.
ben nagit kita din tong dunia sumarsak kita na mati, sumarsak kita na meninggal kon dunia ni Allah Subhanahu wa taala. Na dalam pada na luar biasa ilmu nilaihin ni Nabi Musa kepada Yusha alaihi bin Nun. Nah, hikmah na adong kita dapat di tafsir Al-Quran surah Al-Kahfi. Ternyata jelas dalam Al-Quran pe anggo kita pakai ilmu na tulun makhutum kita Al-Quran 30 juz. Pertama ikhlas, huruf na pertama adalah alif, ikhlas. Dalam Al-Quran surah pertama alif lam mim. Kemudian wudu, huruf waw, pertengahan Al-Quran surah Al-Kahfi wal yatalattaf. Kemudian huruf qanaah, huruf qaf, terakhir Al-Quran qul a'udzu birabbin nas. Khatam naitai Al-Quran. On ma ilmu na luar biasa. On malaikaji ni Yusha idohat Nabi Musa alaihi salam selama perjalanan mencari guru sejati, yaitu hamba Allah yang solih. Nah suita botur besang isi hamba ni Allah, insya Allah kita sambung di malam Jumat yang akan datang. Ima ayat 65 pertemuan Nabi Musa dengan hamba solih. Mudah-mudahan yang disampaikan menjadi ilmu dan amal ibadah kepada kita semua. Amin. Khususnya meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahu al-Fatihah.